Halo guys, apa kabar kalian semuanya? Terutama yang di rumah dan di tempat lainnya yang mendengar podcast ini. Gimana kabarnya siang ini guys? Kenalin, aku Najwa Balitunisa sebagai host yang bakalan nemenin kalian semua untuk ngobrol-ngobrol santai siang ini. Di sini aku juga nggak sendirian, aku bareng teman-teman aku. Say hello guys. Nama aku Cayara. Nama aku Aza. Nama aku Raisya. Dan nama aku Zahira. Nah, sekarang kan lagi maraknya kasus pembulian. Kayak dengar pembulian tuh, kata pembulian pasti udah ngeri banget gak sih? Nah, jadi topik utama obrolan kita kali ini yaitu tentang bullying. Oke, sekarang aku mau nanya ke kalian nih. Menurut kalian bullying tuh apa sih guys? Kayak secara umum atau pendapat kalian sendiri? Boleh tolong dijelasin nggak? Kalau menurut aku tuh bullying merupakan tindak kekerasan baik fisik maupun psikis yang dilakukan secara terus-menerus dari waktu ke waktu. Nah, itu kan tadi pendapatnya Zahira. Nah, kalau menurut aku, bullying itu adalah perilaku dengan tujuan memaksa, menyakiti, serta merendahkan orang lain secara fisik maupun mental. Waduh, ngeri banget gak sih? Jadi kayak bullying itu semacam tindakan kekerasan atau perilaku yang tujuan untuk mengancam orang. Nah, sekarang kira-kira jenis bullying ada apa aja sih guys? Mungkin perilaku-perilaku yang bisa aja masuk ke dalam bullying. Coba deh tolong dijelasin dan disebutin. Nah, ada banyak banget jenis-jenis bullying yang perlu kita ketahui nih. Yang pertama, bullying fisik. Bullying fisik itu salah satu jenis bullying yang kita semua banyak tahu ya. Seringkali yang menjadi korban itu tuh akan menerima berbagai perlakuan fisik yang kasar. Contohnya bisa berupa menghalangi jalan korban, menyandung, mendorong, memukul, menjambak, hingga merusak barang. Nah, terus yang kedua itu ada bullying verbal. Bullying verbal ini bisa dilakukan dengan kata-kata, pernyataan, julukan, dan tekanan psikologis yang menyakitkan atau merendahkan. Perundungan jenis ini tuh biasanya ditujukan pada anak yang fisik, penampilan, sifat, atau latar belakang sosialnya berbeda dari anak-anak yang lain. Nyatanya, bullying itu gak cuma ada di dunia nyata, tapi biasa juga dilakukan di dunia maya. Contohnya ada cyberbullying. Cyberbullying merupakan perilaku yang disengaja untuk menyakiti orang lain melalui internet. Contohnya, menyebarkan kebohongan atau mengunggah foto dan video memalukan seseorang, mengirimkan pesan, gambar, maupun video yang menyakiti seseorang, mengirim komentar yang tidak baik, hingga ancaman. Terus juga yang terakhir, ada yang namanya financial bullying. Financial bullying itu banyak bisa kita lihat di lingkungan-lingkungan sekolah. Bullying jenis ini adalah bentuk perundungan dengan memaksa korban untuk memberikan uang atau benda berharga miliknya kepada si pelaku. Wow, ternyata gak cuma fisik dan verbal doang. Ternyata masih banyak lagi jenis-jenis bullying lainnya. Oke, selanjutnya kalian pernah ngalamin atau dengar kasus-kasus bullying yang pernah terjadi di lingkungan sekitar kalian gak sih? Kalau ada, boleh gak diceritain atau di-spill sedikit ke kita gitu? Nah, aku pernah dengar nih kasus bullying di sekitar rumahku. Jadi ada anak laki-laki, kita sebut aja si A ya. Nah, di sekolahnya ini si A masuk ke dalam circle gitu kan. Bisa dibilang circle-nya ini cuma buat nambah gengsi di sekolah. Udah ketahuan gak sih mereka nih terbilang anak yang ya bandel lah. Awal-awalnya si A ini fine-fine aja di circle itu, tapi ada beberapa temen dia di circle itu yang mulai mintain duit ke dia. Terus dia kasih. Mungkin mikirnya gini, oh iya gak apa-apa, mungkin mereka lagi gak bawa duit jajan. Sekali dua kali masih oke lah. Nah, teman-temannya ini lama-lama kok malah keterusan. Si A ini bingung dong, masa duit dia dimintain mulu, mana alasan duitnya dipakai buat apa nggak jelas. Dia ngerasa risih. Akhirnya dia mulai nolak buat ngasih duit ke teman-temannya ini. Nah, baru deh dari sini awal mulanya bullying. Karena si A ini nolak para pelaku alias temannya si A ini buat ngasih duit.
Mereka tuh mulai ngancam kalau dia bakal dilukain kalau dia tetap nggak mau ngasih duitnya ke mereka. Ancaman ini tuh terus berlanjut sampai-sampai si A ini mogok sekolah, dan yang aku denger sih si A ini jadi depresi, lalu dia dibawa ke dokter psikolog buat menangani traumanya akibat bullying itu loh. Ya ampun, kasihan banget gak sih yang awalnya dia semangat sekolah jadi malah mogok sekolah, harus depresi juga. Oke, selanjutnya ada gak sih alasan mereka melakukan bullying tersebut? Untuk mengapa para pelaku ini bisa melakukan bullying tuh ada beberapa faktor. Yang pertama, anak tersebut sering melakukan atau terlibat dalam tindak kekerasan baik di lingkungan sekolah maupun di lingkungan rumahnya. Yang kedua, anak tersebut bisa bermasalah dalam mengontrol amarah. Jadi bisa dibilang dia punya anger issue. Oh, jadi bullying itu bukan hanya terjadi di lingkungan sekolah, tetapi di tempat manapun itu bisa terjadi bullying ya. Dan penyebab orang melakukan bully ya karena dia nggak bisa ngontrol diri, nggak bisa ngontrol emosi, suka nyalain orang, nggak bisa mempertanggungjawabkan konsekuensi atas perbuatannya. Nah, sekarang gimana sih cara penanganan bullying atau solusi yang dapat dilakukan korban, apalagi kalau orangnya pendiam atau introvert? Nah, untuk cara penanganan dan pencegahannya itu ada banyak nih. Yang pertama itu kita harus menjalin pertemanan dengan banyak orang dan pastikan bahwa circle pertemanan kamu ini sehat dan tidak suka membuli juga. Terus jika terjadi pembulian, hendaklah lapor kepada orang yang terpercaya kamu ya, contohnya ke orang tua, teman terdekat, saudara, dan bahkan pihak yang berwajib loh. Terus selanjutnya, kalau kita mempunyai teman yang menjadi korban bullying, kita harus beri dukungan kepada mereka. Karena kadangkali mereka sering merasa takut dan cemas setelah mengalami perundungan, dan tunjukkan bahwa mereka tidak sendiri menghadapi situasi tersebut. Oh gitu, oke. Berarti kalau kita ambil kesimpulan, bullying itu merupakan kayak semacam tindakan kekerasan atau perilaku yang menghina, merendahkan seseorang yang dilakukan oleh individu atau sekelompok orang kepada individu yang menurut mereka lebih lemah. Nah, jenis-jenis bullying juga tadi bukan hanya verbal dan fisik, tetapi juga ada bullying melalui media sosial, bullying finansial, bullying seksual, dan lain-lain. Nah, dan juga kita bahas satu kasus yang diceritakan oleh Zahira, dan dia juga menceritakan dampak yang dialami oleh korban, yaitu dia merasa depresi, terus abis itu dia nggak mau sekolah, sampai-sampai ke psikolog untuk menyembuhkan luka atau traumanya gitu. Nah, penanganannya tadi dijelaskan juga oleh Aza, ya kan, yaitu lapor ke pihak berwajib, pihak yang lebih ngerti soal ini. Terus kalau kita juga harus menjaga pertemanan, pergaulan dimanapun kita berada. Dan kita juga misalnya teman kita menjadi korban bullying, nah kita harus mendukung mereka, mencari solusi, juga membantu mencari solusi, terus membantu juga menyelesaikan persoalan ini gitu. Kayak segitu dulu guys untuk obrolan santai kita kali ini. Semoga apa yang kita bahas, apa yang kita diskusikan itu dapat bermanfaat bagi kalian semua dan lain-lainnya gitu. Terima kasih, see you guys.